Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kitab Kasyful Ghummah, menyingkap tabir kegalauan. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan tahun ini mendapatkan keberuntungan, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang kita lakukan, amal-amal, perbuatan-perbuatan kita di bulan Ramadan ini diterima sebagai amal yang menjadikan kita tambah berkah. Sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah, bahagia dunianya dan bahagia akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab 3 tentang luasnya pintu-pintu kebajikan. Di hadis ke-14 ini tentang melindungi orang lain dari keburukan dirinya adalah bagian dari kebajikan. An Abi Zarrin, dari sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari terkenal sebagai pejuang yang sangat gigih membela agama Islam. Beliau aslinya adalah bernama Jundub bin Junadah radhiyallahu an, namun terkenal sebagai Abu Zar Al-Ghifari karena memang beliau lahir di daerah dekat Madinah, yaitu Ghifar. Ghifar ini terkenal sebagai desanya wilayah orang-orang yang sering memberontak, orang-orang yang sering merampok. Tetapi Allah berikan hidayah untuk Abu Zar Al-Ghifari untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, hingga akhirnya seluruh kampung tersebut menjadi Islam, menjadi orang-orang Muslim. Qala qultu ya Rasulullah. Ia berkata, saya bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah. Abu Zar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdalu? Perbuatan apa yang paling mulia? Perbuatan apa yang paling utama? Maka Rasulullah SAW bersabda, qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan berjuang di jalan Allah. Beriman kepada Allah. Ini penting sekali. Karena ibadah puasa yang kita lakukan saat ini pun adalah atas dasar keimanan kita kepada Allah. Ibadah puasa adalah ibadah yang hanya diketahui oleh kita yang berpuasa dengan Allah. Orang lain tidak akan bisa menilai puasa seseorang. Begitupun berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Bukan hanya jihad mengangkat senjata dan berperang melawan musuh. Tetapi ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, perang yang sangat besar di zaman Rasulullah, Rasulullah mengatakan, kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa jihad yang besar kata para sahabat? Yaitu jihad melawan, memerangi hawa nafsu kita. Puasa ini sebagai alat untuk memerangi hawa nafsu salah satunya. Jihad itu banyak ragamnya. Jihad menuntut ilmu. Penting sekali. Ketika kita menuntut ilmu, kita sekolah, kita pesantren, kita mencari ilmu dengan menghadiri majlis taklim, itu bernilai jihad. Pernah suatu ketika Imam Junaid masuk ke dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, di sana ada 2 orang saja. Yang satu sedang sholat, yang satu lagi sedang tidur.
dan melihat banyak sekali setan-setan di dalam masjid. Jadi setan itu banyaknya bukan hanya di pasar, di dalam masjid pun banyak setan. Yang anehnya, setan itu tidak menggoda orang yang sedang sholat, malah menertawakannya. Coba, kira-kira kalau kita ditertawakan orang sakit hati nggak? Sakit hati. Kita diketawain orang, melecehkan itu, kita pasti sakit hati. Orang yang sedang sholat diketawain sama setan. Ditanya sama Imam Junaid, "Hei setan, kamu kok nggak goda orang ini? Ini kan orang lagi sholat. Harusnya kamu goda ini orang lagi sholat." "Ngapain Imam kami goda orang yang sedang sholat? Wong sholatnya aja nggak mungkin diterima sama Allah." "Kok bisa?" "Karena dia sholatnya nggak pakai ilmu. Dari mulai wudhunya saja nggak jelas. Karena nggak pernah mau pesantren, nggak pernah mau menghadiri majelis taklim, nggak pakai ilmu, asal-asalan." Terus kalau memang orang ini tidak kamu goda, kenapa orang yang satu lagi yang sedang tidur malah dikipasin, ya, dielus-elus sama setan? Kenapa? Kata setan, ini walaupun tidur, ini itu ustadz, kiai, ulama. Orang ini kalau bangun bahaya, sholatnya benar, wudhunya benar. Makanya mumpung lagi tidur, ya kita elus-elus, kita kipasin, supaya tidurnya nyenyak, supaya dia nggak sholat. Oh, ternyata hikmah dari kisah ini, bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, harus dengan keimanan, harus dengan ilmu. Mencari ilmu sebagian dari jihad kita fisabilillah. Ketika kita mau memerangi hawa nafsu kita untuk mendatangi majelis taklim, untuk mendengarkan tausiah-tausiah dari para guru-guru kita, ini adalah jihad fisabilillah. Selanjutnya Abu Dzar kembali bertanya, qala qultu ayyur riqabi afdalu. Saya bertanya lagi kepada Rasulullah, memerdekakan budak bagaimana yang paling utama? Karena di zaman Rasulullah dulu masih ada terjadi perbudakan, ya. Orang bebas dijadikan barang untuk bisa dijual belikan. Seumpama ada orang minjem duit, utangnya nggak kebayar, akhirnya dia dijadikan budak, barang belian yang bisa dijual belikan. Ini sangat terhina sekali waktu itu, ya, Masya Allah. Untungnya zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, yang ada hanya mungkin khodim, ya, atau pembantu saja, dan itu lebih terhormat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an pasuha ingda ahliha wa aksaruha samanan. Budak yang paling berharga bagi pemiliknya dan yang paling mahal, kata Rasulullah. Jadi budak yang paling utama untuk dimerdekakan adalah satu yang paling mahal dan yang paling baik kepada tuannya, ya. Pokoknya yang paling berharga lah untuk pemiliknya. Kemudian Abu Dzar kembali bertanya, fa illam af'al, bagaimana kalau aku tidak melakukan itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tu'inu soni'an au tasna'u li akhraq. Kamu bantu orang yang membuat sesuatu atau kamu sendiri membuatnya untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Orang yang sedang kesusahan kamu bantu. Kamu tidak bisa memerdekakan seorang budak, ya sudah, kamu tolong orang.
sekemampuan kamu. Kamu juga membuat sesuatu yang bisa membantu orang lain. Itu. Dan Abu Dzar kembali bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in du'ibtu an ba'dil amali?" Bagaimana jika sebagian itu aku tak mampu melakukannya? Nabi Muhammad SAW dengan bijaksananya menjawab, "Takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsika." Muttafaq alaih. Cegah perbuatan burukmu atas orang lain, karena itulah sedekahmu untuk dirimu. Hadis muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin, ini hadis yang sangat luar biasa. Di sini Rasulullah SAW mengakhiri hadisnya dengan cegah perbuatan burukmu atas orang lain. Ketika kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, paling tidak kita tidak melakukan keburukan kepada orang lain. Kita mencegah perbuatan buruk kita kepada orang lain, karena itu adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan ketemu lagi besok. Mudah-mudahan puasa kita dan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.